113 Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang temu kembali informasi. Ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah katalogisasi. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang apa itu informasi. Informasi adalah olahan dari data yang diperuntukkan dengan tujuan tertentu agar penerima dapat mengerti arti dan makna dari data tersebut. Yang berikutnya, temu balik informasi. Temu balik informasi adalah istilah yang mengacu pada temu balik dokumen atau sumber atau data dari fakta yang dimiliki unit informasi atau perpustakaan. Sedangkan ada juga yang mengatakan penelusuran informasi yang bermaksud bagian dari sebuah proses temu kembali informasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai akan informasi yang dibutuhkan dengan bantuan berbagai alat penelusuran dan temu kembali informasi yang dimiliki perpustakaan atau unit informasi. Ada 3 pengetahuan penelusuran informasi. Yang pertama, konseptual, untuk mengkonversikan sebuah kebutuhan informasi ke dalam pengetahuan yang harus dimiliki query yang dapat ditelusur. Yang kedua, semantik. Semantik ini untuk membangun atau mengembangkan sebuah query untuk sebuah sistem. Lalu yang ketiga, yang terakhir, teknikal, untuk memasuki query sebagai bahasa penelusuran spesifik. Penilaian relevansi. Yang pertama, adanya kesesuaian dan ketepatan, yang bermaksud penilaian relevansi untuk menyatakan dokumen yang mana dinilai sesuai atau tepat dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan temu kembali informasi. Yang kedua, efektivitas dari suatu sistem temu kembali informasi adalah kemampuan dari sistem untuk memanggil berbagai dokumen dari suatu basis data sesuai dengan permintaan pengguna informasi. Lalu ada yang ketiga, recall and precision. Ada 2 hal yang penting biasanya digunakan sebagai acuan dalam mengukur kemampuan suatu sistem temu kembali informasi, yaitu tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali informasi, sebuah informasi yang recall, dan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh precision. Berikutnya, tipe-tipe penelusuran informasi. Yang pertama, telusur dokumen, yang bermaksud penelusuran dimulai dengan identifikasi dokumen dan atau sumber baru dari di sini dihasilkan informasi yang aktual. Lalu yang kedua, telusur informasi, yang bermaksud penelusuran dimulai dengan informasi yang diperoleh dari bank data, kumpulan data, atau perorangan. Lalu ada cara untuk menghitung recall and precision-nya. Yang pertama itu adalah R atau recall-nya, dengan jumlah dokumen yang terambil dibagi atau per dokumen dalam. Sedangkan precision-nya atau dengan simbol P merupakan jumlah dokumen relevan yang terambil dibagi atau per dokumen yang terambil dalam pencarian. Itu merupakan rumus menghitung recall dan precision. Lalu adanya jenis penelusuran informasi. Yang pertama, penelusuran informasi konvensional. Jenis informasi konvensional ini merupakan penelusuran yang memanfaatkan sumber-sumber informasi atau sumber penelusuran yang sifatnya konvensional atau offline atau tercetak
seperti buku, koran, itu merupakan informasi yang nyata, yang bisa kita pegang. Lalu, penelusuran informasi digital atau online merupakan satu metode penelusuran informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komputer, terutama untuk keperluan penelusuran koleksi atau sumber-sumber informasi yang berupa file elektronik atau digital. Dalam sistem simpan dan temu balik ini terdapat beberapa kelompok. Yang pertama ada Mobile Island System, Rotary File, Power Elevator Lateral Equipment, Power Across File, dan Conveyor System. Berikutnya terdapat dua sistem, yaitu sistem pelacakan dokumen dan berkas. Untuk keberadaan dokumen, sistem pelacakan ini dapat menggunakan sistem Hastawi atau manual maupun terautomasi, yaitu sistem Hastawi dan sistem barcoding. Baru ada sistem conveyor, merupakan sistem penyimpanan mekanis yang memungkinkan pemakai memperoleh folder yang diinginkan dengan cara menekan tombol sesuai dengan nomor folder yang telah ditentukan. Yang terakhir ada sistem barcoding. Sistem barcoding adalah pemberian tanda berupa garis atau balok secara vertikal pada berkas atau dokumen, lokasi nama atau nomor identifikasi berkas dengan dokumen ini. Dengan menggunakan sandi balok, setiap lokasi atau berkas memperoleh sandi balok yang unik. Untuk membacanya menggunakan pemayar sandi balok atau barcode scanner, alat baca sandi balok jinjing atau portable barcode reader dapat digunakan untuk melaksanakan sensor berkas atau audit berkas untuk memperoleh temu balik berkas maupun informasi yang kita inginkan. Sekian presentasi saya, semoga presentasi saya bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kekurangan maupun kesalahan saya mohon minta maaf. Sekian, terima kasih.